Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1 Tulungagung yang mengambil mata kuliah Sosiologi Hukum, dan semua sahabat pemirsa yang diberkati Allah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang satu materi dari mata kuliah Sosiologi Hukum, yaitu kaidah-kaidah sosial. Kaidah dalam istilah lain juga sering disebut dengan norma. Artinya aturan atau pedoman bertingkah laku. Nah, kaidah sosial, karena sosial berarti masyarakat, berarti pedoman berperilaku atau bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa perlu ada pedoman perilaku? Nah, perlu kita pahami bersama bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang diikat oleh suatu lembaga yang sama, oleh suatu atau bertempat tinggal di, bukan bertempat tinggal ya, bertemu di sebuah tempat atau lembaga, komunitas dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ada minimal 2 orang di dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian karena individu-individu dalam masyarakat ini adalah makhluk sosial, maka tidak mungkin tidak, alias pasti satu sama lain akan berinteraksi, akan berhubungan, berkomunikasi, berbincang-bincang misalnya. Nah, interaksi itu bentuknya macam-macam, tetapi masing-masing individu juga punya kepentingan. Nah, maka agar kepentingan setiap individu bisa berjalan dengan lancar, tercapai apa yang dia inginkan, setiap individu ingin, misalnya saya ingin hidup nyaman, saya ingin hidup selamat, saya ingin hidup tentram, dan lain-lain. Nah, maka agar semua individu bisa mencapai apa yang diinginkan dalam hal ketentraman, ketertiban, keamanan, keselamatan, maka perlu diberlakukan pedoman bertingkah laku. Itulah yang disebut dengan kaidah sosial. Kaidah sosial itu menjadi pedoman apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang pantas kita lakukan dan apa yang tidak pantas kita lakukan. Nah, maka sering kita di masyarakat, baik di keluarga, di desa, di sekolah, itu diberitahu oleh orang lain, oh itu nggak boleh begitu. Kalau orang tua kita kadang-kadang mengatakan nggak baik, jangan begitu, itu tidak baik. Nah, itu adalah contoh bahwa di masyarakat kita ada pedoman bertingkah laku. Bertingkah laku yang hubungannya dengan individu lain di dalam masyarakat. Nah, sekarang saya akan mengkategorikan, menjelaskan klasifikasi dari kaidah-kaidah sosial. Para ilmuwan sosial dan ilmu hukum antara lain adalah Profesor Sudikno Mertokusumo, almarhum guru besar Universitas Gadjah Mada, di dalam bukunya Mengenal Hukum mengklasifikasikan atau membagi kaidah sosial menjadi 4 jenis. Apa saja?
Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Yang ketiga, kaidah kepercayaan. Dan yang terakhir adalah kaidah hukum. 4 kaidah ini ditemui di semua masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat yang di dalamnya hanya ada berlaku kaidah hukum saja, tanpa ada kaidah sopan santun. Begitu juga tidak ada yang isinya hanya kaidah kepercayaan saja. Pasti ada kaidah lain yang sifatnya kaidah kesopanan, misalnya seperti itu. Nah, kita di masyarakat kita juga begitu. Saya tinggal di masyarakat yang berbeda. Saya di Cilacap, Anda di kabupaten masing-masing, di desa masing-masing. Nah, itu akan dikenai 4 macam kaidah ini dalam waktu yang sama. Nah, saya jelaskan mulai dari kaidah kesopanan. Saudara-saudara, Anda tentu familiar sekali dengan kata-kata sopan santun. Misalnya, sering kita dinasehati, berlakulah yang sopan. Anda sopan, kami segan. Misalnya seperti itu. Apa sih kaidah kesopanan itu? Ukuran kesopanan itu apa sih? Misalnya begitu. Nah, kaidah kesopanan menurut Profesor Sudikno Mertokusumo adalah kaidah yang sifatnya terbatas lingkupnya, lokasinya, lokal. Nah, biasanya bersifat lokal. Lokal itu lokasinya terbatas. Terbatas pada apa? Tergantung. Kalau kaidah kesopanan di sekolah ya terbatas pada sekolah itu. Kalau kaidah kesopanan di pasar ya terbatas pada pasar, pada lingkup pasar. Kaidah kesopanan di pesantren maka terbatas pada lingkup pesantren itu. Bahkan satu pesantren dengan pesantren lain kaidah kesopanannya bisa berbeda-beda. Nah, contohnya adalah apa yang dianggap sopan di rumah itu berbeda dengan sopan untuk ukuran kampus. Anda di rumah pakai baju tidur, jalan-jalan dari kamar ke dapur, tidak ada yang memasalahkan karena itu biasa di rumah pakai baju tidur ya sopan saja. Misalnya baby doll begitu. Laki-laki misalnya pakai training, pakai kaos oblong di rumah, tidak ada yang memasalahkan. Nah, tapi ketika baju ini dibawa ke kampus untuk kuliah, nah maka akan ada yang mempersoalkan. Contoh lain, Anda di kampus duduk bersebelahan dengan teman beda jenis kelamin, itu biasa saja, ya sopan saja. Duduk bersebelahan di kelas misalnya, sedang ikut kuliah. Nah, tapi ketika duduk bersebelahan dengan lawan jenis dilakukan di dalam masjid, maka itu akan dianggap tidak sopan. Nah, itu artinya kesopanan bersifat terbatas lokalnya, lokasinya. Nah, kalau kita lebih luas lagi, misalnya Anda kentut ketika makan bersama dengan orang lain, itu dianggap tidak sopan. Nah, bisa dibully. Tapi kalau di luar negeri, misalnya di Australia, kentut ketika makan itu bukan masalah. Yang masalah adalah bersendawa. Sedang ada gelaran makan bersama, salah satunya bersendawa, maka itu termasuk perbuatan yang sangat tidak sopan sekali. Nah, sekali lagi, kaidah kesopanan lingkupnya bersifat lokal. Nah, siapa yang memberlakukan? Yang memberlakukan adalah masyarakat setempat secara informal. Secara informal itu artinya tidak secara resmi ada peraturan kesopanan bla 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 1 2 3, itu tidak ada. Tetapi bermula dari kesepakatan awal biasanya, lalu diturunkan.
kepada generasi berikutnya atau kepada penghuni berikutnya, kepada orang yang datang berikutnya. Nah, kemudian karena informal maka tidak ada rumusannya secara tertulis. Kemudian tidak ada juga yang menjadi aparat penegak kesopanan. Nah, itu nggak ada. Nah, misalnya Anda di desa papasan dengan orang tua itu tidak mau sedikit membungkukkan badan. Nah, itu melanggar kesopanan di desa itu misalnya. Nah, tetapi tidak ada aparat penegak kesopanan yang akan menegur Anda. Nah, kenapa? Karena memang sifatnya informal. Nah, sekarang kita bahas sanksinya. Apa sih sanksi yang akan diterima oleh seorang yang melanggar kaidah kesopanan? Nah, sanksinya adalah bersifat informal juga, yaitu berupa perbuatan tindakan dibicarakan, digunjing, dicemooh, hujat. Nah, sampai yang paling serius adalah dikucilkan. Tidak mau ada yang jadi temannya. Dia itu suka berkata kasar, aku nggak mau jadi temannya. Nah, nanti yang lain, iya aku juga males. Yang lain lagi, iya kemarin dia juga ngomongin aku jahat, ngomongnya kasar, masa aku disebut kayak hewan. Nah, akhirnya tidak ada yang mau berteman dengannya. Itu namanya sanksi atas kaidah kesopanan. Saya rasa di tempat Anda banyak. Teguran juga bisa. Ini di keluarga seringkali ada teguran atas kaidah kesopanan. Nah, sekarang yang kedua saya akan menjelaskan tentang kaidah kesusilaan. Kesusilaan atau kaidah kesusilaan adalah kaidah yang berasal dari suara hati masing-masing orang. Nah, kalau kesopanan kan tadi dari lingkungan sekitar. Nah, kalau kaidah kesusilaan itu berasal dari hati nurani masing-masing. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi anugerah yang sangat besar, yaitu jiwa yang bersih pada dasarnya, yang bisa menuntun kita untuk berperilaku baik. Jangan bohong, jangan mencuri, jangan menghina orang. Itu sebenarnya hati setiap orang itu tahu. Nah, mengarahkan ke situ. Maka kalau ada kesempatan untuk berbuat jahat, kadang-kadang orang tergoda untuk berbuat jahat, itu di dalam batinnya ada konflik. Iya atau tidak? Iya, tidak. Iya, tidak. Kenapa? Karena batinnya itu melarang. Tapi nafsunya kadang-kadang menyuruh. Nah, kalau di sinetron itu kadang-kadang digambarkan jubah hitam dengan jubah putih. Yang satu membisiki kebaikan, yang satu membisiki kejahatan. Nah, yang membisiki kebaikan itu itulah yang namanya kaidah kesusilaan. Sumbernya adalah diri sendiri. Kemudian kalau dilanggar, maka sanksi yang akan diterima juga berasal dari diri sendiri. Apa bentuknya? Bentuknya adalah rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak tenang, menyesal, dan sebagainya. Kalian misalnya diam-diam mengambil uang milik tetangga. Nah, tetangganya itu sedang lalai. Dia menaruh uang di teras. Terus masuk ke rumah. Wah, ada tumpukan uang 100.000, banyak banget. Lalu Anda ambil selembar. Nah, hati nurani akan menolak Anda melakukan itu. Maka kalau Anda lakukan, biasanya akan dibayang-bayangi rasa bersalah. Nah, maka banyak orang yang sudah pernah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, tidak diketahui, tapi kemudian datang minta maaf.
mengganti, padahal yang dijahat itu tidak tahu. Kenapa itu bisa terjadi? Itulah yang namanya dorongan hati nurani untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu berbuat baik. Nah, ketika berbuat jahat, dia tidak tenang. Contoh lain misalnya, Anda telanjang misalnya di muka umum. Nah, itu akan sangat malu, jangankan di muka umum, di rumah sendiri saja pintu semua sudah dikunci, Anda jalan telanjang dari kamar mandi ke kamar tidur, bisa jadi sangat malu. Malu karena auratnya terbuka, malu karena badannya tidak ditutupi. Nah, itu walaupun Anda tahu tidak ada orang di dalam rumah, tapi jalan telanjang dari kamar mandi ke ruang tamu misalnya, nah itu akan menimbulkan rasa sangat tidak nyaman, tidak enak. Bukan karena takut masuk angin, bukan, tapi malu. Malu pada siapa? Malu pada diri sendiri. Nah, itu namanya kaidah kesusilaan. Sanksinya berasal dari diri sendiri. Nah, kaidah ini tujuannya adalah membentuk agar sikap batin kita itu baik, kemudian melahirkan sikap yang baik juga. Nah, yang ketiga adalah kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan kadang-kadang juga disebut dengan kaidah keagamaan. Nah, maksudnya kaidah yang bersumber dari ajaran agama. Nah, tetapi karena kepercayaan masyarakat atau manusia itu tidak selalu bersumber dari agama, kadang-kadang dari keyakinan-keyakinan animisme, dinamisme, maka para pakar hukum lebih suka menyebutnya kaidah kepercayaan. Jadi tidak selalu agama. Tetapi kaidah agama masuk dalam kategori ini. Nah, dari mana datangnya kaidah keagamaan? Nah, datangnya adalah dari Tuhan yang diyakini masing-masing. Sebagai orang Islam misalnya, meyakini bahwa Allah melarang kita untuk menghina orang lain. Kenapa begitu? Karena memang ada ayat Al-Quran dan hadis yang melarang kita merendahkan orang lain. Yang ada adalah perintah menghormati orang lain. Kemudian ada larangan mencuri. Di dalam Al-Quran disebutkan manusia dilarang mencuri. Disebutkan kalau mencuri baik laki-laki maupun perempuan diancam hukuman. Nah, diancam hukuman kalau di dunia, kalau berdasarkan teks ayat Al-Quran itu dipotong tangannya kalau mencapai jumlah tertentu. Nah, di akhirat masih ada sanksi lagi, dosa. Nah, itu namanya sumbernya dari Tuhan nih, atau sesuatu yang disamakan dengan Tuhan kalau dalam keyakinan non agama samawi. Nah, datangnya dari Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian kalau dilanggar, sanksi yang akan diterima juga dari Tuhan. Kapan datangnya? Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi pada umumnya sanksi dari Tuhan itu bentuknya dosa. Dosa yang kemudian dapat berakibat masuk neraka. Nah, karena ada larangan dari agama, perintah dari agama yang kalau kita buka kitab suci itu jumlahnya banyak sekali, orang yang sudah belajar agama biasanya akan termotivasi untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Banyak sekali berkata, kepada ibu misalnya, kepada orang tua, itu juga larangan dari agama. Kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu adalah perintah dari agama. Kalau kamu beriman kepada hari akhir dan kepada Allah, maka muliakanlah tamumu, maka muliakanlah tetanggamu. Artinya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita punya makanan lebih,
punya oleh-oleh dari perjalanan, kita memberikan kepada tetangga kita. Kalau ada tamu datang, kita buatkan minuman, kita berikan tempat duduk yang baik, kita persilakan duduk, bukan berdiri di halaman, bukan cuma di luar pagar. Nah, itu namanya memuliakan tamu. Tentu ukurannya tidak sama, tetapi intinya adalah bagaimana membuat tamu merasa dihormati, merasa diorangkan. Nah, itu contohnya. Tidak boleh zina. Nah, tidak boleh zina itu juga bagian dari kaidah keagamaan atau kepercayaan. Kalau berzina, dosa. Kalau dosa, masuk neraka. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah kaidah hukum. Kaidah hukum, tadi kita lihat siapa yang dari mana sumbernya. Nah, kalau kesopanan tadi dari masyarakat sekitar, kalau kesusilaan itu dari dalam hati nuraninya masing-masing, kalau kaidah kepercayaan itu dari Tuhan. Nah, maka kaidah hukum itu asalnya sumbernya dari penguasa setempat, penguasa yang pemerintah ya, penguasa yang sah. Nah, penguasa itu levelnya bertingkat-tingkat. Ada penguasa tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara. Nah, itu maka ada aturan-aturan yang levelnya juga berbeda-beda. Perdes, perbub, perda, kemudian undang-undang. Nah, itu adalah contoh dari kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini sumbernya dari penguasa, kemudian sanksi yang diberikan itu adalah berupa tindakan konkret. Nah, tindakan konkret apa? Tindakan konkret yang bisa dipaksakan. Nah, ini bedanya dengan kaidah lain. Bisa dipaksakan karena ada didukung oleh aparat. Nah, saudara-saudara, saya percaya kalian masih ingat pendapat dari Max Weber bahwa hukum menurut Max Weber adalah tatanan yang koersif. Nah, di sini hukum kita juga bisa lihat bahwa ketika suatu hukum diberlakukan oleh penguasa, oleh pemerintah, maka pada saat yang sama juga sudah disiapkan perangkat-perangkat pendukungnya. Kalau perda dilengkapi dengan aparat yang namanya Satpol PP. Undang-undang dilengkapi dengan polisi, jaksa, hakim. Dilengkapi dengan penjara, dilengkapi dengan denda. Kalau mengancam denda, lalu ada prosedur pembayaran denda. Nah, itu namanya konkret. Kalau kaidah kepercayaan tadi, sanksinya itu abstrak masih karena bentuknya ancaman dosa. Sedangkan dosa itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi dibilang kamu itu dosa. Nah, itu kita tidak bisa melihat dosa itu seperti apa. Sehingga apalagi eksekusinya nanti kita menunggu di akhirat. Nah, sedangkan hukum itu bisa dieksekusi di dunia dan ada yang bertugas. Nah, kalau agama ada petugasnya, malaikat rokib, malaikat atid, ada mungkar, nakir, malaikat ridwan, malaikat malik. Nah, tetapi waktunya belum sekarang. Nah, itu beda ya. Jadi antara 4 kaidah yang berlaku di masyarakat. Nah, satu hal yang juga spesifik hanya dimiliki oleh kaidah hukum adalah kaidah hukum itu membebani masyarakat dengan kewajiban sekaligus memberikan hak kepada masyarakat. Nah, sedangkan 3 kaidah sebelumnya yaitu kesopanan, kesusilaan, dan kepercayaan itu hanya membebani kewajiban. Menurut agama manusia wajib A, B, C. Dilarang A, B, C. Menurut kaidah kesopanan juga begitu. Nah, tetapi kalau sudah melaksanakan semua yang diatur di dalam 3 kaidah tersebut, manusia atau individu dalam masyarakat tidak punya hak untuk menuntut
sesuatu. Misalnya Anda sudah berlaku sopan kepada orang lain, tapi ada orang lain yang tidak sopan kepada Anda. Anda sudah mengatakan setiap ketemu orang itu tersenyum, menyapa, tapi orang itu kok nggak pernah mau menyapa. Nah, dalam situasi seperti ini Anda kan hanya bisa membatin, karena tidak ada yang bisa, tidak ada hak bagi Anda untuk menuntut. Nah, menuntut orang itu agar juga berlaku sopan pada Anda. Nah, beda dengan kaidah hukum. Kaidah hukum, kalau Anda sudah menaati hukum, maka Anda punya hak untuk dilindungi oleh hukum. Contoh, Anda sudah bayar UKT. Nah, itu kan peraturan hukum di kampus. Kalau mau ikut kuliah harus bayar UKT. Kalau tidak bayar UKT, nggak boleh ikut kuliah. Nonaktif semester ini. Nah, maka ketika Anda sudah bayar UKT, tapi ada dosen yang menghalangi Anda untuk ikut kuliah, Anda sudah memprogram, saya tolak misalnya. Kamu nggak boleh masuk kuliah kelas saya. Kenapa Bu? Saya sudah memenuhi syarat, saya sudah sesuai aturan. Sudah bayar UKT, sudah pemrograman IRS, sudah online. Kenapa tidak boleh ikut? Karena saya nggak suka lihat wajah kamu, misalnya. Wajah kamu itu mirip mantan pacar saya. Misalnya saya ngomong begitu. Nah, kata-kata saya ini bisa dipermasalahkan secara hukum. Karena apa? Karena melanggar hak Anda. Anda sudah punya hak, saya larang. Nah, Anda bisa menuntut kepada pimpinan. Anda melaporkan misalnya ke atasan saya, siapa? Pak Dekan. Pak Dekan, saya dilarang kuliah oleh Bu Zulfa. Loh, kok bisa? Kenapa? Apa kamu melanggar peraturan Bu Zulfa? Belum Pak, belum ada peraturan. Orang saya baru masuk pertama itu suruh keluar. Katanya wajah saya mirip mantan pacarnya Bu Zulfa. Oh, nggak bisa itu, nanti saya tegur. Kamu masuk. Nah, kalau saya sudah ditegur pimpinan karena saya melanggar hak kalian, saya yang bermasalah. Saya bisa diskors, bisa ditegur, bisa dibina, dan kalau bandel ya bisa dikeluarkan. Nah, itu namanya bahwa peraturan hukum, peraturan rektor misalnya, itu kan peraturan dari penguasa. Sudah Anda laksanakan, nah Anda punya hak. Nah, begitu juga Anda menaati peraturan lalu lintas. Sudah pakai helm, ada razia. Nah, ketika ada razia, polisi tidak boleh menghalangi Anda untuk jalan. Sudah dicek, oh helmnya ada, STNK ada, SIM ada, silahkan jalan. Beda dengan kalau tidak menaati hukum, ceritanya lain lagi. Nah, itu namanya hukum itu membebani masyarakat dengan kewajiban pada satu sisi, dan pada sisi yang lain adalah memberikan hak. Apa itu hak? Hak adalah kenikmatan yang bisa dituntut kalau tidak diberikan. Seperti tadi, Anda punya kenikmatan untuk bisa mengikuti kuliah karena sudah bayar UKT. Tapi ketika kenikmatan itu dihalangi oleh orang lain, Anda bisa menuntutnya. Ya, itu namanya hak. Nah, jadi kaidah 4 yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah jenis-jenis kaidah sosial yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di keluarga Anda harus makan pakai tangan kanan. Kalau tidak, orang tua akan menegur. Nah, itu kaidah kesopanan. Di sekolah lain lagi kaidah kesopanannya. Di pasar lain lagi. Nah, itu nanti kita akan perdalam seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam kuliah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.